Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembelajaran jarak jauh mata kuliah kewirausahaan. Syukur kita kepada Allah, hari ini kita sudah dipertemukan dalam pertemuan yang kelima, di mana dalam pertemuan yang kelima ini kita akan membahas mengenai satu topik atau judul, yaitu menumbuhkan ide berwirausaha. Setelah beberapa minggu yang lalu kita sudah banyak membahas tentang bagaimana sebenarnya kewirausahaan itu, kemudian tentang hal-hal terkait dengan bagaimana menumbuhkan atau membentuk pola pikir berwirausaha, kemudian menumbuhkan motivasi berwirausaha. Nah, sekarang kita masuk kepada satu tahapan berikutnya, yaitu menumbuhkan ide berwirausaha. Bila seorang mahasiswa ditanya atau diajukan pertanyaan kepadanya dengan pertanyaan akan kemana mereka setelah lulus kuliah nanti, pasti sebagian besar dari mahasiswa-mahasiswa tersebut akan menjawab mencari suatu pekerjaan ataupun bekerja pada suatu perusahaan atau lembaga, baik dari pemerintah maupun swasta. Itu pasti jawaban dari sebagian besar mahasiswa yang lulus atau menamatkan pendidikan S1-nya. Nah, sedikit yang akan menjawab untuk menciptakan pekerjaan sendiri, atau yang sering disebut dengan berwirausaha atau menjadi entrepreneur. Nah, fakta di lapangan menunjukkan antara pelamar pekerjaan dengan lapangan kerja itu tidak sebanding, bahkan melampaui batas normal. Artinya lebih banyak orang yang melamar daripada lapangan pekerjaannya. Di Indonesia tentunya masih banyak pelamar kerja dibanding dengan lapangan kerja yang tersedia, sehingga mengakibatkan pengangguran di kalangan terdidik itu semakin lama semakin besar kuantitasnya atau jumlahnya. Jadi bukan hanya pengangguran yang tidak terdidik, orang-orang terdidik pun, artinya orang-orang yang sudah mendapat gelar sarjana S1, itu pun masih banyak yang menjadi pengangguran di negara kita ini. Nah, menurut penelitian McClellan dikemukakan bahwa untuk menjadi negara yang maju, sedikitnya ada 2% dari seluruh penduduknya yang menjadi seorang wirausahawan. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Nah, pada tahun 2007, ya, ini datanya agak jauh diambil. Tahun 2007 yang lalu, jumlah wirausaha di Indonesia baru mencapai 0,18%. Sekarang sudah mencapai, memang meningkat menjadi 1,8%. Tetapi ini belum memenuhi standar dari standar dikatakan negara itu maju harus memiliki 2% dari seluruh penduduknya menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur. Nah, kalau kita lihat di Singapura, kembali lagi, ya, data menunjukkan mereka sudah mencapai 7,2%. Apa artinya? Artinya ini menunjukkan negara Indonesia atau negara kita masih kekurangan para entrepreneur. Dan yang menjadi pertanyaan besar tentunya adalah bagi masyarakat Indonesia, khususnya para kalangan mahasiswa,
Mengapa kita masih takut berwirausaha? Ini pertanyaan besar. Karena memang dari berbagai macam bentuk alasan yang paling kuat adalah takut. Ya, takut untuk berwirausaha. Inti takut itu adalah takut gagal. Nah, banyak alasan dan pendapat mereka yang takut dalam berwirausaha itu. Salah satunya karena berbagai mitos di kalangan masyarakat bahwa menjadi wirausahawan mudah bangkrut, penghasilannya tidak pasti, ketegangan mental yang tinggi, serta pandangan negatif orang lain jika belum sukses. Nah, hal inilah yang cukup mengganggu dan sering menimbulkan rasa ketakutan yang luar biasa, dan kemudian orang berusaha menghindarinya. Nah, sebaliknya, jika seseorang mampu berpikir jernih bahwa dalam berwirausaha ada beberapa kelebihan yang bisa didapatkan, yaitu peluang yang sangat besar dan tidak terbatas untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, peluang dalam melakukan perubahan serta dapat melakukan bisnis sesuai dengan kesukaan dari masing-masing. Nah, untuk itu perlu dibutuhkan memang pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk dunia kewirausahaan atau dunia berwirausaha. Menurut Dreker, kita kembali memahamkan diri kita apa sebenarnya kewirausahaan itu. Saya kutip dari seorang pakar yang bernama Drucker. Dia mengatakan kewirausahaan atau entrepreneurship adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Perlu digarisbawahi, menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Bahkan entrepreneurship secara sederhana sering juga diartikan sebagai prinsip kemampuan wirausaha. Pakar yang lain menyebutkan, Zimmerer mengatakan bahwa kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Nah, jadi dapat disintesiskan bahwa pengertian dari kewirausahaan itu yaitu gabungan antara kreativitas, inovasi, dan keberanian dalam menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha yang baru. Nah, perkembangan di era globalisasi ini menuntut kita untuk mencari terobosan dengan menanamkan sedini mungkin mengenai nilai-nilai kewirausahaan, terutama bagi kalangan terdidik, terlebih lagi bagi warga perguruan tinggi. Nah, penanaman nilai-nilai kewirausahaan bagi banyak kalangan diharapkan mampu menumbuhkan jiwa kreativitas untuk berbisnis atau berwirausaha sendiri dan tidak tergantung pada pencarian kerja yang semakin hari semakin ketat persaingannya. Banyak bukti dan kita lihat bahwa ketika satu lowongan pekerjaan dibuka di satu perusahaan atau instansi, itu orang yang melamar sampai membludak, mengantri panjang hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan sebenarnya pekerjaan itu tidak sesuai dengan pendidikannya, terlalu tinggi pendidikannya, sementara pekerjaannya itu sebenarnya pada level misalkan tamat SMA. Ya, tapi begitulah, daripada tidak kerja, ya, dikejar juga pekerjaan itu. Nah, nilai-nilai tersebut berguna bagi pengusaha pemula untuk memberikan pondasi yang kuat dari usaha yang digeluti serta menciptakan inovasi dan kreativitas sehingga produk yang dihasilkan dapat diterima pasar dengan baik. Nah, itu semua berawal dari suatu pengelolaan ide bisnis sehingga didapatkan peluang usaha yang maksimal. Nah, jika kita sebagai mahasiswa atau jika Anda sebagai mahasiswa sudah mempunyai keinginan untuk berwirausaha atau berbisnis,
maka keinginan tersebut harus segera dilaksanakan dan berusaha untuk tidak menunda-nundanya. Kenapa? Hal ini dimaksudkan agar ide yang muncul tersebut tidak hilang dan terabaikan, dan jika perlu banyak pertimbangan ide tersebut akan kandas atau bahkan diambil orang lain. Nah, ini yang paling menyakitkan, karena kita itu terlalu lama berpikir untuk melakukan atau merealisasikan ide kita untuk berwirausaha. Yang paling menyakitkan itu adalah ide kita itu diambil oleh orang lain, dan kita melihat orang lain itu sukses dengan ide yang sudah kita gambarkan atau sudah kita pikirkan. Nah, memulai bisnis yang baik di kalangan mahasiswa tentunya membutuhkan suatu konsep. Nah, konsep yang dirancang tentunya berbeda dengan pebisnis lain yang sejenis atau bahkan lebih baik dari yang sudah ada. Nah, hari ini kini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara menemukan ide bisnis tersebut, serta pertimbangan apa saja yang dibutuhkan dalam memulai bisnis. Ini pertanyaan besarnya. Nah, tentunya semua bisnis diawali dengan peluang dan ide. Ini patut Anda garis bawahi, bahwa semua bisnis itu diawali dari peluang dan ide yang memadai tentunya untuk berbisnis. Kalau tidak memadai ya sulit juga. Nah, oleh karena itu di kalangan mahasiswa perlu memahami dan memanfaatkan peluang yang ada. Sedangkan untuk memperhatikan lingkungan sekitar, sedangkan untuk menemukan ide bisnis, ada berbagai alternatif sumber yang dapat dimanfaatkan, yaitu melalui bacaan atau memperhatikan lingkungan sekitar. Memperhatikan lingkungan sekitar ini juga penting. Melalui pengalaman, duplikasi atau meniru. Ingat rumusnya AAGIM, ATM, amati, tiru, modifikasi. Bisa juga menjadi sumber peluang atau ide. Atau bahkan dengan memanfaatkan hobi. Nah, ini paling baik nih, usaha yang baik ini. Nah, karena kita akan mencintai dan menjiwai, karena usaha yang kita lakukan itu didasarkan oleh hobi kita. Nah, ide merupakan awal dalam memulai usaha. Berhasil tidaknya suatu usaha bergantung pada ide yang dimunculkan. Nah, oleh karena itu suatu ide harus mempunyai sifat bright. B-R-I-G-H-T, bright. Apa itu bright? B-nya business oriented atau berorientasi pada bisnis. R-nya realistic atau realistis. Kemudian inovatif atau inovatif. G-nya genuine, opportunities. Artinya merupakan peluang yang langka. Kemudian hanya honest atau jujur. Dan yang terakhir T-nya adalah timely atau tepat waktu. Nah, sebagai calon wirausaha juga harus jeli Anda harus juga jeli dan pandai dalam mempertimbangkan segala aspek yang mempengaruhi dalam berwirausaha. Ada banyak hal yang mempengaruhi pemilihan usaha yang kita akan coba membuat usaha tersebut. Banyak pilihan-pilihan. Di antara lain yaitu mempersiapkan kompetensi si calon wirausaha itu sendiri. Baik dari segi finansial, ketersediaan tempat usaha, tempat pemasaran, teknologi yang akan digunakan, serta risiko usaha yang kemungkinan terjadi. Nah, hal ini penting sebagai langkah awal dalam memulai sebuah usaha. Nah, apalagi seorang mahasiswa sudah semestinya paham dan mencoba memanfaatkan segala peluang yang ada untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, hal-hal di atas dapat menjadi pertimbangan bagi mahasiswa, bagi Anda semua
untuk memulai langkah dalam berwirausaha berbasis pada setiap peluang yang ada. Nah, namun demikian, jika masih ragu juga untuk berwirausaha, nah perlu kita melihat resep dari Purdi Echandra. Dia mempunyai resep jitu bagi yang ingin berwirausaha, yaitu yang pertama jurus bodol, BODOL, kemudian botol, BOTOL, dan bobol, BOBOL. Nah, apa kepanjangan atau apa maksud dari tiga kata itu? Nah, ketika kita memulai suatu bisnis karena tidak mempunyai modal, jurus bodol, BODOL ini, atau berani, optimis, duit orang lain. Berani, optimis, duit orang lain. Nah, ini tepat untuk diterapkan kalau nggak punya modal. Ya. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah dalam berbisnis diperlukan keberanian dan rasa optimis. Jika tidak mempunyai modal, tidak ada salahnya meminjam uang orang lain. Kalau kita mempunyai modal yang cukup untuk berbisnis, tetapi tidak ahli di bidang bisnis, maka jurus yang kedua yang harus dilakukan adalah botol, BOTOL, artinya berani, optimis, tenaga orang lain. Ini bisa diterapkan. Dengan kata lain, untuk menjalankan bisnis tidak harus dengan menggunakan tenaga sendiri, tetapi dapat juga memanfaatkan tenaga orang lain yang mampu dan berkompetensi sesuai bidang usaha yang diajukan. Nah, jurus yang terakhir adalah bobol atau berani, optimis, bisnis orang lain. Nah, jurus ini digunakan jika ide bisnis tidak ada, maka bisa meniru bisnis orang lain. Ya, tapi rezekinya nggak bisa ditiru. Ini harus kita ingat ya. Anda bisa meniru apa saja usaha orang lain, tetapi Anda tidak bisa meniru rezeki orang lain. Kenapa? Karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bertawakal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masukkan unsur keimanan itu ke dalam usaha kita. Insya Allah kita akan berada pada jalur yang benar, ya. Tapi tidak ada salahnya kalau ide tidak ada, ya duplikasilah, lihat, tiru usaha orang atau bisnis orang lain. Tetapi juga seperti saya katakan tadi, ada ATM jurusnya, amati, tiru. Tapi jangan lupa dimodifikasi. Jangan mencontoh bulat-bulat atau plagiat bulat-bulat, tidak. Tetapi kita harus membuat ciri khas kita. Ada hal yang kita perbaharui, ada hal yang kita modifikasi di situ. Nah, jurus tadi yang bobol tadi, jurus ini digunakan untuk ide bisnis yang tidak ada, maka kita bisa meniru bisnis orang lain. Misalnya dengan cara apa? Dengan cara franchise atau waralaba. Sekarang udah banyak perusahaan-perusahaan franchise. Jadi kita bisa berusaha, ya, tetapi kita masih di backingi oleh perusahaan franchise tadi. Nah, dengan demikian diharapkan ada suatu prospek positif bagi mahasiswa untuk secara cerdas dan tepat di dalam melihat suatu peluang usaha yang ada. Nah, selain itu mampu menjadi mahasiswa yang bisa memanfaatkan, mengembangkan peluang menjadi suatu bentuk usaha yang dapat mengukir jiwa kewirausahaan setiap mahasiswa, serta tentunya keuntungan finansial yang tak terbatas. Nah, arah yang dituju nantinya adalah setiap setiap mahasiswa dapat memulai suatu usaha dengan penuh rasa optimis untuk menjadi mahasiswa yang luar biasa. Itu penjelasan saya mengenai mengenai menumbuhkan ide berwirausaha.
Nah, memang menumbuhkan ide ini harus didasari dengan proses-proses pengamatan, proses-proses observasi, melihat, ada studi-studi yang kita lakukan, ya, sehingga kita melihat suatu peluang, dan peluang itu kita konversi menjadi ide usaha. Untuk tugas Anda di pertemuan kali ini, ya, ini cukup menantang saya pikir tugasnya, yaitu tugasnya adalah Anda mengamati lingkungan sekitar Anda. Anda mengamati lingkungan sekitar Anda, kemudian cari dan temukan peluang usaha di lingkungan Anda tersebut, ya. Cari dan temukan peluang di mana, ya, di lingkungan Anda tersebut tentunya. Kemudian Anda kemukakan ide usaha dari peluang usaha yang ditemukan tersebut, ya, dengan cara menuliskannya dalam sebuah laporan, di mana laporan itu nanti menjelaskan yang pertama di mana lokasi penemuan peluang usaha tersebut. Kemudian yang kedua, apa sih latar belakang kenapa Anda katakan hal tersebut merupakan suatu peluang. Kemudian yang ketiga, apa ide usaha yang tergambar, apa ide usaha yang tergambar dalam benak Anda ketika melihat peluang tersebut. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah berilah penjelasan dan analisis ide usaha yang ada dalam benak Anda tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan membimbing Anda kepada pembuatan suatu laporan mengenai pengamatan di suatu lingkungan, tentunya di lingkungan Anda, di mana apa yang Anda amati di situ, yang Anda amati adalah peluang usaha. Ketika sudah menemukan peluang usaha, maka Anda harus gambarkan dalam benak Anda apa ide usaha yang akan Anda lakukan terhadap peluang yang Anda temukan tadi. Nah, supaya saya bisa nilai, ya tentunya Anda berikan penjelasan dan analisis lah, ya, ide usaha yang ada dalam benak Anda tersebut. Kemudian nanti saya akan melihat. Nah, bagaimana saya melihat? Saya melihat dari tulisan Anda. Seperti biasa, Anda ambil portfolio, kemudian Anda tuliskan. Anda panjang lebar Anda tuliskan supaya dengan jelas. Keluarkan semua ide, gagasan atau pendapat-pendapat yang ada di pikiran Anda, atau Anda keluarkan segala kemampuan Anda. Nah, ini tentunya akan baik untuk saya nilai, dan paling tidak saya akan dapat bahwa Anda sudah menemukan satu peluang di lingkungan tempat Anda tinggal atau tempat Anda sering hadir di sana atau berada di lingkungan tersebut. Kemudian ada satu ide usaha yang tergambar dari Anda atas peluang yang Anda lihat itu. Ya, itu saja penjelasan dan tugas yang saya berikan kepada Anda untuk pertemuan kelima ini. Saya pikir segala diskusi masih bisa kita lakukan di WhatsApp grup kita, terutama ini yang semester 5 Eksya, ya. Mohon agak lebih ditingkatkan semangat belajarnya dengan cara memperbanyak diskusi kita di grup. Kalau yang semester 7 PAI khusus, insya Allah ya sudah banyak yang kita lakukan dalam diskusi. Tetapi ya ini masih pertemuan kelima, kalau bisa nanti ditingkatkan lagi. Ya, saya bukan orang yang banyak tahu, tapi paling tidak dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan itu akan membuat saya atau memberikan motivasi saya untuk lebih banyak belajar, ya. Sesuatu yang baru yang tidak saya tahu akan saya cari tahu, nanti akan saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih, sehat-sehat kita semua, semakin semangat walaupun kita belum bisa tatap muka. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.